pertama kami ingin katakan bahwa menyampaikan pendapat itu hak warga negara ya, dan boleh-boleh saja siapapun menyampaikan pendapatnya. Namun dalam menyampaikan pendapat apakah itu bisa direalisasikan kan tidak serta-merta. Kita sebagai warga negara juga terikat oleh seperangkat aturan hukum. Tadi Bang Deddy sudah menegaskan konstitusi kita Undang-Undang Dasar 45 pasal 18 ayat 2 itu jelas menyebut pemerintahan provinsi. Yang diberi tugas juga ada di situ dalam tugas pembantuan gitu kan, termasuk juga dalam pelaksanaan otonomi daerah. Nah, adanya provinsi itu sebagai kanalisasi dari kebutuhan-kebutuhan ataupun aspirasi masyarakat untuk persoalan-persoalan yang disampaikan pemerintah ini kan tidak harus selalu ke pemerintah pusat, tetapi ada mengkoordinasikan yang namanya provinsi, sistem region. Bayangkan kalau 17 kabupaten kota di Indonesia, semua urusannya ke pemerintah pusat, presiden itu tiap hari menerima kepala daerah itu nggak cukup setahun, karena setahun itu hanya 366 hari, sementara jumlah kabupaten kota itu 500 lebih, 517 kalau tidak salah. Artinya apa? Beban tugas yang diberikan gubernur kepada gubernur sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah, paling tidak untuk memperpendek rentang kendali pemerintahan dan juga memperpendek rentang kendali pelayanan publik. Kehadiran pemerintah pusat diwakili oleh gubernur di pemerintahan provinsi itu sebagai bagian dari amanat konstitusi dan juga ketentuan-ketentuan perundang-undangan lainnya gitu, sebagai turunan dari konstitusi Undang-Undang Dasar 45. Jadi tidak bisa serta-merta begitu saja setiap usulan ditanggapi langsung seolah-olah ini menjadi harus yang terwujud gitu. Sekali lagi sebagai sebuah pendapat boleh-boleh saja. Tapi apakah ini bisa terrealisasi? Saya kira tidak semudah itu. Karena konsep otonomi daerah kita kan sudah terbagi atas pemerintah kabupaten kota dan juga pemerintah provinsi. Hanya 4 urusan yang dikelola oleh pemerintah pusat, yakni soal luar negeri, soal pertahanan, keamanan, dan hukum. Selebihnya itu sudah dikelola, diwakili oleh pemerintah daerah. Nah, jangan lupa juga banyak pemerintah daerah ataupun kepala-kepala daerah yang berhasil, dalam hal ini gubernur, sehingga itu bisa menjadi sumber resources atau kepemimpinan nasional. Contoh presiden kita, Presiden Joko Widodo itu berangkatnya dari kepala daerah, dari wali kota Solo naik menjadi gubernur. Nah, saat menjadi gubernur DKI Jakarta, nama beliau cukup populer dan cukup disenangi oleh masyarakat, oleh rakyat Indonesia, sehingga ketika maju sebagai presiden itu ternyata beliau bisa terpilih dan menang. Nah, itu salah satu bukti keberhasilan tahapan ataupun jalan politik dari seorang gubernur. Tentu tidak semua gubernur memiliki prestasi seperti Presiden Jokowi, tapi sekali lagi keberadaan provinsi itu masih sangat dibutuhkan dalam konteks tata pemerintahan kita. Oleh DPRD ataupun juga dengan Presiden. Saya mau tanya kepada elit partai kita, mungkin ke Mas Owi terlebih dahulu. Kalau Mas Owi setuju nggak kalau misalnya ya udahlah yang milih gubernur supaya tidak berpolemik, langsung saja Presiden? Seperti apa? Apakah nanti jangan-jangan jadi transaksional nih? Ya akhirnya kan temanya jadi bergeser. Kalau awalnya kan perlu tidaknya gubernur, sekarang soal pemilihannya. Nah, kalau soal pemilihannya kita bisa discuss, karena di konstitusi itu tidak ada perintah pemilihan secara langsung kepada gubernur, yang ada pemilihan secara demokratis. Nah, makna demokratis dalam konteks demokrasi di Indonesia itu dimaknai pemilihan secara langsung. Akhirnya yang terjadi, pilkada gubernur, pilkada provinsi itu menjadi mahal. Nah, ada satu koreksi buat Pak Yanwar, kalau dikatakan tadi pemerintah provinsi tidak ada persoalan dengan otonomi, itu di pasal 118 ayat 2 itu jelas kok disebutkan bahwa di situ pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan perbantuan. Nah, ada asas otonomi di situ. Terkait dengan wilayah, begini, kalau ternyata nanti gubernur dihapus, ini nggak usah terlalu jauh melebar kemana-mana. Satu case saja, Gunung Semeru di Jawa Timur itu terletak di perbatasan Malang
Lumajang, dan Kabupaten Malang dan Lumajang. Ada juga Probolinggo. Ketika bencana kemarin, bayangkan kalau tidak ada gubernur, itu antar kabupaten saling lempar itu. Antar yang Kabupaten Malang katanya itu Kabupaten Lumajang, sebaliknya itu hanya satu contoh. Tentu banyak contoh yang lain. Sekali lagi pendekatannya itu bukan hanya soal kewilayahan. Tegas tadi disampaikan oleh Pak Gubernur bahwa wilayah gubernur itu adalah provinsi. Kalau ada yang mengatakan provinsi tidak punya teritorial, saya ingin balik. Memang kabupaten kota punya teritorial. Yang punya teritorial itu kalau jujur desa dan kelurahan. Tetapi kan kewenangannya tidak hanya soal itu. Jadi teritorialnya diliputi dengan batas kecamatan, batas kabupaten, batas provinsi. Nah, saya kira itu clear. Nah, kembali soal terkait dengan karena persoalan sisa-sisa pilkada itu masih bertarungnya masih sampai sekarang, itu tinggal bagaimana publik memberikan penyadaran. Kalau hanya gara-gara misalkan ada konflik di media sosial sampai hari ini pilkada DKI, terus kemudian jabatan gubernurnya mau dihilangkan. Nah, persoalan pilpres juga sama. Apa kemudian presidennya juga dihilangkan? Kan tidak juga. Cara penyelesaiannya tidak seperti itu. Ibarat ada tikus di lumbung padi, itu bukan lumbung padinya yang dibakar, tapi bagaimana cara cari tikusnya supaya tidak mengganggu lumbung padi. Saya sepakat tadi kalau kemudian ongkos pilkada mahal, ayo itu kita diskusikan. Caranya bagaimana supaya murah dan tetap sesuai dengan konstitusi. Oke, Pak, ya ini statementnya tidak menuai polemik karena para gubernur sudah angkat bicara ya dari statement ini. Seperti apa? Ya, pembicaranya bergeser kepada pola rekrutmen dari gubernur itu. Posisi gubernur masih dibutuhkan, provinsi masih dibutuhkan. Sekarang bagaimana menekan angka pemilihan kepala daerah tingkat provinsi itu yang mahal. Karena undang-undang konstitusi kita hanya memerintahkan bahwa pemilihan kepala daerah provinsi itu dilakukan secara demokratis, tidak perlu dilakukan secara langsung, tidak harus dilakukan secara langsung. Nah, apakah kemudian dipilih oleh DPRD itu tidak demokratis? Ya demokratis juga, karena DPRD itu juga representasi dari perwakilan dari rakyat yang sudah memilihnya. Kalau kemudian ada wacana itu ditunjuk presiden, tentu harus mengubah dulu konstitusinya, di amandemen dulu Undang-Undang Dasar 45-nya. Jadi yang tersisa hari ini, apakah tetap menggunakan sistem pilkada langsung dengan modifikasi supaya tidak mahal, atau yang kedua dikembalikan kepada pemilihan DPRD provinsi. Dua-duanya sama-sama demokratis. Baik, Bang Deddy seperti apa?